Selanjutnya, dengan status Badan Hukum Perseroda, semua kebijakan PDAM tergantung keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bersama direksi. Namun Dewan masih bisa mengintervensi jika kebijakan yang diambil tidak pro rakyat. Berubahnya status Badan Hukum PDAM Banjarmasin menjadi Perseroda awalnya dikhawatirkan akan menghilangkan peran pengawasan DPRD Banjarmasin terhadap perusahaan plat merah tersebut. Belakangan setelah Raperda perubahan status Badan Hukum PDAM Banjarmasin tersebut dibahas dan digodok, rupanya Dewan Banjarmasin masih tetap bisa memegang kendali. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin yang juga Ketua Pansus HM Faisal yang menyebut ada beberapa klausul pasal yang memungkinkan Dewan pegang kendali terhadap PDAM. Dikatakannya dengan status Badan Hukum Perseroda, semua kebijakan PDAM tergantung keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS bersama direksi. Namun Dewan masih bisa mengintervensi jika kebijakan yang diambil tidak pro rakyat. Roda ini juga masih mencarikan pola-pola yang bisa menguntungkan pemerintah kota khususnya. Karena memang di dalam Perseroda ini kan ada ketentuan bahwa pemerintah kota harus dominan karena semua keputusan di tangan oleh direksi dan tergantung oleh Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Nah, jadi beberapa klausul-klausul sudah disampaikan oleh pemerintah kota sehingga pada saat kita membahas ini kita masih mempertimbangkan ada pasal-pasal yang dalam tanda kutip bahwa kebijakan-kebijakan publis khususnya mengenai tarif dan lain sebagainya itu masih ada di tangan oleh pemerintah kota. Nah, ini yang mungkin kawan-kawan media kemudian masyarakat juga jangan sampai salah kaprah pada saat pemerintah melakukan upaya ke Perseroda ini tidak ada lagi peran serta Dewan umpamanya. Nah, kemudian karena ini Perseroda hanya untuk mementingkan keuntungan, tidak. Jadi memang ada beberapa pasal yang masih memungkinkan kita untuk memegang kendali keputusan, kemudian memberikan masukan-masukan sehingga PDAM ini menjadi sebuah bentuk perusahaan yang sehat, yang tidak tergantung oleh suntikan-suntikan pemerintah saja, namun juga bisa berupaya di bidang-bidang lain yang lebih menguntungkan di bidang lain. Menurut Faisal, meski dengan status Perseroda, sistem permodalan PDAM tidak berkonsep saham terbuka karena hanya diizinkan menerima saham dari Pemko Banjarmasin, Pemprov Kalsel, dan pemerintah pusat. Murtasia, Banjar TV. Di samping itu, Ketua Pansus Perseroda PDAM Banjarmasin Faisal Haryadi menilai Badan Hukum Perseroda lebih menguntungkan pemerintah dibandingkan Perumda atau perusahaan umum daerah. Sementara itu, menurut Faisal, saat ini Pemko mempunyai saham 81%, pemerintah Provinsi Kalsel 13%, dan 6% pemerintah pusat. Sedangkan saham dari masyarakat umum sudah di-lock alias dikunci. Sebenarnya perubahan Badan Hukum PDAM Banjarmasin ini mengacu pada dua opsi, yakni Perumda dan Perseroda. Pada periode Dewan sebelumnya sudah membahas Badan Hukum Perumda, akan tetapi karena dana penyertaan modal milik pemerintah provinsi sekitar 65 miliar tidak dihibahkan, akhirnya beralih ke Perseroda. Faisal menilai Badan Hukum Perseroda lebih menguntungkan pemerintah dibandingkan Perumda atau PD. Mana yang lebih banyak dan tanda kutip menguntungkan pemerintah kota khususnya dalam bentuk PDAM Badan Hukum PDAM ini. Perumda sudah pernah diupayakan oleh pemerintah kota untuk melakukan pola pendekatan dengan pemerintah provinsi. Karena sampai hari ini tercatat sekitar 65 miliar dana dari pemerintah provinsi. Jadi karena memang kalau polanya dengan Perumda harus ada hibah
dari provinsi. Ini yang kelihatannya tidak bisa memenuhi untuk membentuk sebuah perumda. Nah, namun emergency exit-nya adalah dengan membentuk perseroda. Pihaknya berharap dengan menjadi perseroda, PDAM Banjarmasin makin sehat dan tidak terganggu dalam hal produksi air bersih, termasuk pendistribusiannya. Risna, Banjar TV.